Oke, kita mulai ya Pak ya. Saya pembuka dulu. Ya, Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita Waalaikumsalam. selalu dalam keadaan sehat selalu. Kemudian salam SMA, maju bersama, hebat semua. Saya Ajid Sajidullah, pengawas SMA SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, wilayah kerja Kabupaten Lingga, akan melaksanakan kegiatan secara daring dalam tajuk uh, bisa PPS, bincang santai pendampingan pengawas sekolah, dengan tema refleksi dan memimpin perubahan. Maksudnya adalah untuk mengetahui sejauh mana sejauh mana tingkat kesadaran kepala sekolah dalam melaksanakan refleksi dan sejauh mana kapasitas kepala sekolah dalam memimpin perubahan. Hal ini sangat penting dilakukan oleh pengawas sekolah karena data-data ini atau hasil identifikasi ini akan digunakan dalam penyusunan perencanaan pendampingan di sekolah binaannya. Baiklah, pada saat ini saya akan berbincang-bincang santai bersama Pak Yusa SPD, Kepala SMA Negeri 4 Senayang di Kecamatan Tanjung Biru, Kabupaten Lingga. Oke, mari kita simak, mari kita dengarkan sama-sama. Sudah hadir secara daring, saya bersama Bapak Yusa SPD, Kepala SMA Negeri 4 Senayang di Temiang Pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yusa. Apa kabarnya Pak Yusa? Sudah Pak. Apa kabarnya Pak Yusa? Halo? Ya, Pak. Putus-putus, Pak. Jaringan putus-putus. Ya, Pak. Oke, ya, siap. Ya. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sudah kita bisa mulai Pak? Siap, Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak hadir di ruang Zoom ini dalam rangka bincang santai pendampingan pengawas sekolah ya Pak ya. Seperti yang sudah saya paparkan, Siap. Sudah siap ya Pak ya? Kira-kira gambarannya seperti itu? Ya Pak? Siap. Begini Pak, dalam kurun waktu Januari Desember tahun 2023 atau tahun yang kemarin, Bapak kan sudah mengenal karakteristik dan keadaan sekolah. Nah, coba jelaskan apa-apa saja yang menjadi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh SMA Negeri 4 Senayang yang Bapak pimpin. Silakan Pak. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas, Pak Ajid Sajidullah SPD, pengawas pembina di SMA Negeri 4 Senayang. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk merefleksi SMA Negeri 4 Senayang di tahun 2023. Baik Pak, untuk kelemahan dan kekuatan kami di SMA Negeri 4 Senayang ini dapat saya sampaikan dengan Bapak. Pertama itu kelemahan Pak, kelemahan bagi sekolah kami ini Pak di SMA 4 Senayang ini yang memang daerahnya interland ya. Mungkin Bapak juga tahu sendiri. Pertama Pak, kendala kami atau kelemahan kami itu jaring. Ya, itu. Kemudian yang kedua menjadi kelemahan kami di sekolah ini listrik Pak. Listrik. Kemudian yang ketiga menjadi juga kelemahan kami dengan adanya kekurangan guru mapel Pak yang masih belum mencukupi. Nah, itu barangkali
kelemahan umum yang kami rasakan, saya rasakan khususnya untuk SMA Negeri 4 Senayan ini, Pak. Kemudian untuk kekuatannya, Pak, untuk 2023 yang saya rasakan untuk SMA 4 Senayan itu yang pertama adalah kami sudah melakukan ujian berbasis daring, Pak, online. Walaupun menggunakan Google Form, handphone, tapi pelan-pelan kami sudah membiasakan anak-anak kami ujian menggunakan daring. Itu pertama. Yang kedua, kami juga melakukan MOU pertama dengan pihak Puskesmas, Pak, pihak Puskesmas untuk bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan MOU dengan kepala desa dalam rangka untuk menjaga karakteristik perilaku sikap anak di luar jam sekolah. Nah itu. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah kami sudah memulai untuk tahun pelajaran kemarin, Pak, tahun pelajaran 2023-24 itu kurikulum merdeka. Alhamdulillah sekarang sudah kurikulum merdeka berubah. Nah ini barangkali penguatan yang dapat kami lakukan di SMA Negeri 4 Senayan ini, Pak. Ada dari sisi tadi Sapra sudah, PTK sudah, dari sisi peserta didik ada kelemahan dan keunggulannya? Nah, kalau dari sisi peserta didik, Pak, memang yang menjadi kelemahan kami itu adalah rentang kendali, Pak. Rentang kendali anak-anak kami di luar tajur biru atau luar lokasi sekolah, sehingga mereka tidak bisa belajar lebih efektif gitu kan. Nah, contoh seperti kami mungkin masuknya pukul 7.30, jam 8 gitu. Nah, jadi akhirnya kan kurang efektif dari segi pembelajarannya, Pak. Kemudian dari prosesnya barangkali ada Anak-anak kita ini peserta didik, ya Pak. dari sisi prosesnya barangkali masih ada sisi kelemahan atau sudah tidak ada? Dari sisi Kalau dari segi proses, Pak, memang proses pembelajarannya, Pak. Kalau proses pembelajarannya ketika saya melakukan supervisi guru di dalam kelas kemarin, saya amati, saya telaah memang kelemahan anak-anak kita ini di literasi, Pak. Di literasi. Nah, ini yang menjadi kelemahan bagi anak-anak kita betul gitu. Sehingga kemarin saya memanggil kawan-kawan guru sebagai tindak lanjut hasil supervisi. Nah, seluruh guru pada umumnya saya ingin untuk meningkatkan literasi membaca anak-anak, Pak. Bagaimana kita mengatur literasi membaca anak-anak ini? Apakah 1 minggu sekali paling tidak anak-anak kita membiasakan sikap membaca ini, Pak. Memang literasi kunci utamanya, Pak. Itu kelemahan kita juga. Oke, jadi dengan melihat sisi kelemahan, kemudian sisi kekuatan, apa yang Bapak lakukan terhadap kelemahan-kelemahan itu, coba jelaskan secara spesifik supaya jelas apa saja yang Bapak lakukan terhadap untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Silakan, Pak. Baik, untuk kelemahan ini, Pak, seperti tadi yang saya sampaikan itu adalah jaringan internet, gitu. Nah, itu kita sering komunikasi, Pak. Kami sering komunikasi intensif juga dengan provider ya, terkhusus itu kalau saya yang sering itu Indosat, Pak. Indosat. Nah, baik itu untuk pada saat ujian, nah, pelaksanaan ujian maupun pada hari-hari biasa, pada kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya urgensi betul dengan jaringan. Nah, ini yang kita lakukan adalah pendekatan dengan providernya, Pak. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk listrik memang, Pak, kita hanya bisa mengandalkan diesel, Pak, mesin diesel. Itu karena memang listrik kita hanya sampai jam 7.30, jam 7 pagi. Nah, jam 7 pagi listrik kita sudah pelajaran di sekolah, baik untuk administrasi maupun untuk pembelajaran kita menggunakan diesel. Nah, ini memang hanya terbatas, Pak, dieselnya.
kita hanya bisa menghidupkan kalau anak-anak atau guru menggunakan Infokus contohnya, itu maksimal paling dapat 2, kalau tidak mungkin 1 karena keterbatasan dari. Artinya Tapi pada intinya masih bisa diatasi seperti itu. artinya bisa dipakai gantian itu istilahnya, tidak bisa serentak ya Pak ya. Mas, ya Pak, betul. Ya, ya, ya. Kemudian tentu dari sisi kelemahan, sisi keunggulan di dalam perencanaan program kerja yang tersusun baik mulai dari RKT, RKS sampai RKAS-nya, berarti itu setiap tahun tetap atau ada perubahan tuh Pak? Nah, kalau untuk program-program kerja Pak di SMA Negeri 4 Senayan, RKT, rencana kerja tahunan, rencana kerja menengah, kemudian untuk pelaksanaan di dalam kelas bulanan gitu Pak ya, itu berubah Pak, berubah. Jadi tidak setiap tahun itu sama karena kita mereview merujuk pada rapor satuan pendidikan kita apa yang menjadi tolak ukur untuk sekolah kita, peningkatan sekolah kita yang menjadi warning terkhususnya di bagian merah, ya kan, kuning. Nah ini menjadi rujukan saya Pak bersama kawan-kawan PTK. Maka untuk menyusun program kerja saya melibatkan kawan-kawan guru PTK maupun tenaga pendidikan gitu ya. Apakah itu untuk menyusun perencanaan programnya maupun keuangannya Pak. Nah, keuangannya. Jadi kita senantiasa bekerja sama melibatkan para guru tadi Pak. Seperti itu. Dan terakhir saya melibatkan stakeholder yang ada, salah satunya adalah komite sekolah, yang kita juga meminta masukan mereka Pak. Setelah kami rumuskan, nanti kita review bersama-sama dengan komite. Apa sih masukan dari komite sekolah kita untuk program-program kerja yang sudah kami buat, seperti itu Pak. Jadi kira-kira secara spesifik nih Pak ya, antara yang tahun kemarin tahun 2023 dengan tahun 2024 itu yang sudah dirancang di dalam RKAS itu, adakah yang baru di RKAS 2024 ini? Ide-ide barunya itu kira-kira apa? Iya Pak. Secara spesifik, silakan. Iya. Jadi maksudnya apa yang menjadi pembeda Baik. antara 2023 dengan 2024? Silakan Pak. Ya. Salah satunya Pak pembeda untuk 2023 dengan 2024 ini itu di pelaksanaan e-kinerja Pak. Kalau dulu 2023 kita melaksanakan supervisi itu barangkali 1 tahun 2 kali gitu ya. Contohnya seperti itu Pak. Nah di rencana kerja kita tahun 2024 ini itu sampai 4 kali karena penilaian e-kinerja untuk guru itu bisa dalam 1 tahun 2 kali Pak, 1 per semester. Nah maka itu kita ubah untuk pelaksanaannya itu kita tuangkan juga dalam rencana kerja tahunan seperti itu Pak. Jadi alasannya kira-kira yang menjadi dasar jadi dari 2 kali menjadi 4 kali itu apa kira-kira Pak? Nah dasarnya Pak rujukannya tadi yang saya katakan adalah dari hasil rapor satuan pendidikan Pak. Nah itu rujukan kami karena hasil dari rapor satuan pendidikan kita khususnya SMA Negeri 4 Senayan itu alhamdulillah kalau kami lihat di PMM Pak terkhususnya di kinerja itu kami tidak ada yang merah, hanya kuning itu ada 5 Pak, jadi 5. Nah tak mungkin juga kami kerjakan dalam 1 semester Pak gitu kan. Nah jadi saya bagi menjadi 2 ada 2 di semester 1 bulan Januari ke Juni, kemudian ada 3 di semester 2 Juli ke Desember. Nah itulah dasar saya untuk membuat 4 kali perubahan di dalam di tahun 2024 ini Pak. Jadi harapannya itu, dampaknya itu apa yang diperoleh oleh siswa dan oleh guru itu kira-kira dampak yang
ditimbulkan setelah Pak melakukan supervisi dari 2 kali menjadi 4 kali itu, kira-kira harapan dampak yang diterima oleh siswa dan guru tersebut. Silakan Pak. Ya, baik Pak. Kalau dampak positifnya itu sudah jelas Pak, barangkali dengan tahapan-tahapan yang ada juga di e-kinerja itu merumuskan untuk siswa. Nah, barangkali disitulah saya melihat kawan-kawan guru atau rekan-rekan guru bagaimana mereka mengimplementasikan dari apa yang sudah mereka buat. Contoh, misalkan kalau kurikulum yang lama, kurikulum K13 ya Pak, K13 itu kan, nah itu masih ada. Bagaimana mereka mewujudkan dari tujuan pembelajaran itu sehingga tercapai. Nah seperti itu. Nah barangkali tadi melalui banyaknya literasi yang dibuat mereka untuk siswa, sehingga mungkin saya minta kalau bisa Pak, per kali masuk itu guru sudah memberikan waktu luang 10-15 menit untuk melakukan literasi. Nah, literasi sepenuhnya memang saya serahkan kepada Bapak Ibu guru, seperti apakah itu membaca, apakah itu secara lisan atau membuat secara kesimpulan. Yang jelas itu saya serahkan kepada Bapak Ibu guru Pak. Ya, artinya tetap nih fokusnya berarti muaranya nanti pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Akhirnya ke ujungnya ke sana ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Ya, barangkali ini terima kasih Pak atas kesempatannya, kemudian jawaban-jawabannya yang sudah Bapak berikan. Mudah-mudahan dapat terus ditingkatkan. Ini Pak sebenarnya sudah cukup nih Pak, sudah selesai. Cuma kira-kira ada lagi tidak yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini? Silakan Pak. Ya baik Pak, izin sebentar Pak. Di samping yang saya sampaikan tadi Pak, kami juga termuat di dalam rencana kerja tahunan itu Pak, kegiatan-kegiatan. Nah salah satunya BIMTEK Pak, bimbingan teknis itu kita buat memang setiap tahun itu sama dengan tahun yang lalu, namun secara materi itu bergeser Pak, berubahnya secara materi. Nah itu gimana materi yang kita lihat secara kemampuan guru maupun secara penyerapan siswa itu yang masih kurang, sekali lagi mengacu pada nilai rapor satuan pendidikan sekolah kami. Nah itulah materi, itulah yang kita angkat, yang kita lakukan untuk kegiatan BIMTEK Pak. Nah, jadi setiap tahun insya Allah kami melakukan BIMTEK. Nah, juga kalau dulu 3 hari, nah sekarang insya Allah sudah kita jadikan 4 hari Pak BIMTEK-nya. Jadi lebih panjang waktunya, lebih lama, dan mudah-mudahan pematerinya juga lebih leluasa menyampaikan, dan kami guru-guru yang menerima lebih mantap lagi gitu kan, lebih matang lagi gitu untuk menerima materi-materi itu. Nah itu sekali lagi kami lakukan sesuai dengan hasil rapor satuan pendidikan. Nah itu yang ingin saya sampaikan Pak, kegiatan selain proses pembelajaran itu. Oke, terima kasih penjelasannya, dan sudah cukup rasa saya. Nanti kita akan berjumpa lagi nanti pada sesi yang lain, insya Allah. Ini dalam hal tema yang lain pada kesempatan lain ya Pak ya. Untuk sementara saya cukupkan. Saya minta maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak sudah dapat hadir walaupun kita di dunia maya. Insya Allah kita akan bertemu di dalam tatap muka. Demikian aja Pak. Terima kasih. Mohon maaf yang mengganggu. Ya. Saya akhiri ya Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.